ini mewakilkan kepada kami, saya selaku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selalu kekuatan pada kita untuk menjalankan segala aktivitas kita. Itulah inti dari inti peraturan, mau hukum positif, mau hukum apa, semuanya menjadi satu di sana semua. Jadi seperti Bapak dan Ibu yang hadir di sini, aturannya yang pertama dan paling puncak itu adalah Undang-Undang Dasar Negara 45. Memang di sana di pasal 1 ayat 3, negara Indonesia berdasarkan hukum. Apa itu sih hukum? Hukum banyak. Apa sih hukum? Ini bukan pertanyaan, tapi nanti akan saya menanyakan di akhir pemaparan dari tim saya nanti. Saya kasih hadiah satu dari kita kejaksaan Kesuma. Kemudian mudah-mudahan tak apa juga tadi bahwa negara kita ini adalah berdasarkan hukum dan juga di pasal 35 itu lambang negara kita adalah Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Ada berapa sih Pancasila itu? Yang pasti Pancasila ada 5. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Nanti yang bisa jawab terakhir adalah dia juga disiapkan aja. Saya kasih kisi-kisinya dulu, saya kasih kisi-kisinya dulu. Kemudian daripada itu kita adalah warga Indonesia. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 45 ini di pasal 36. Memang dari kita juga, apalagi seperti saya juga kan termasuk pemuda modern yang mana tadi pada saat diundangkannya Undang-Undang Dasar 45 ini saya masih belum lahir. Nah, kalau yang di sebelah saya Madura Sampang Pak, mohon diterima di Sumenep ya Pak, yang penumpang mencari nafkah juga di sini Pak. Baik, kami di sini kebetulan pimpinan kami memberikan amanah kepada kami untuk memberikan materi mengenai keadilan restoratif justice. Mungkin Bapak dan Ibu baru mendengar ya mengenai materi ini. Kalau bisa diputar dulu videonya Pak. Ada saya video. Yaitu kasus penganiayaan. Jadi kasus penganiayaan terjadi di Pulau pada saat itu sampai diproses oleh penyidik karena ada laporan kepolisian seperti yang Pak Nopat jelaskan. Jadi berlanjut sampai ke kami. Tapi kami sebagai jaksanya, kebetulan saya sendiri jaksanya, kami tetap usahakan untuk perdamaian. Karena kalau berdamai itu Pak indah rasanya dan lega rasanya Pak. Jadi di perjalanan itu alhamdulillah bisa berdamai. Jadi ketika kepolisian melimpahkan ke kami lakukan restoratif justice dan alhamdulillah berhasil.
restoratif justice ini Pak, bukannya mulai dari Kejaksaan sini, Kejaksaan Negeri Sumeneb, ke Kejaksaan Tinggi, lalu Kejaksaan Agung. Seperti itu. Yang menentukan ini layak untuk dihentikan adalah Kejaksaan Agung. Baik, kita masuk ke materi ya Pak ya. Materi. Elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Ini yang dikatakan restoratif justice dan bisa dilakukan di luar pengadilan. Jadi tidak sampai ke pengadilan nantinya. Seperti tadi itu tidak sampai disidangkan. Meskipun sudah pakai rompi tas pidana sebagai upaya terakhir sederhana dan biasa. Jadi Bapak Ibu, memang penjara itu adalah upaya terakhir. Jika masih bisa diupayakan secara mediasi, kalau ada tindak pidana yang tidak terlalu berat untuk dilaporkan, diselesaikan tidak apa-apa. Dan kebetulan mungkin di desa-desa itu kalau nggak salah sudah ada dibentuk satgas mengenai perempuan dan anak. Kebetulan kami juga sering diundang sebagai narasumber untuk memberikan itu dari dinas sosial. Jadi kalau ada suatu perkara tidak sekedar serta-merta menuntut orang harus tinggi atau harus ringan gitu ya. Peraturan kerja itu sendiri tanggal 22 Juli 2020 bukan 21 ya. Jadi dasarnya kami ada, tidak kami serta-merta kok bisa sekarang, dulu saya di persidangan belum ada ya, karena belum ada peraturannya. Sekarang karena sudah ada aturannya, maka kita kalau ada tindak pidana yang tidak terlalu berat, kita tidak bisa ada khusus kriterianya. Dan disampaikan oleh Pak Asisten tadi bahwa nantinya bisa diproses di kalau nggak di Pabian atau di Wiraraja. Nah, kenapa tadi di kantor kami? Karena kemarin belum ada diresmikan rumah restoratif justice. Jadi kami laksanakan di aula kantor Kejaksaan Negeri Sumeneb. Kalau restoratif justice kita lakukan ada perdamaian, ada permintaan maaf dari pelaku juga bersedia meminta maaf, kan sudah enak kan, sudah pro Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak ada lagi kelanjutan perkaranya, baik nanti untuk yang selanjutnya atau pada saat perkara itu berjalan. Ya, terus SJ ini harus memenuhi dua syarat. Ini syaratnya, yaitu secara material dan secara formil. Syarat materialnya, satu, tidak menimbulkan keresahan atau tidak ada penolakan dari masyarakat. Jadi masyarakat mau, pelaku juga mau, korban juga mau dilakukan RJ, itu syaratnya. Jadi tidak serta-merta. Meskipun masuk dalam kualifikasi RJ yang ancamannya sudah memenuhi nilai kerugiannya memenuhi syarat dan pelaku ini baru pertama kali juga, jadi memenuhi syarat, tapi penolakan dari masyarakat karena ini merasakan nggak jadi nggak bisa. Makanya tadi harus dihadirkan juga tokoh-tokoh di situ, mungkin kepala desanya dihadirkan, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh ulamanya, siapa yang dihadirkan. Jadi itu nanti yang bertanggung jawab. Kalau di rumah EJ memang ada itu semua elemennya. Nanti dimintai juga pendapatnya. Seandainya ini DRJ, apakah masih bisa kondusif di daerahnya? Kalau tidak kondusif itu tidak bisa dilakukan. Makanya ini menjadi syarat ya. Tidak berdampak konflik sosial. Jadi sudah tidak ada lagi. Di desa itu harus benar-benar kondusif. Tidak ada lagi nanti kesenjangan, tidak ada lagi. Adanya pernyataan dari semua pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut di hadapan hukum secara tertulis tentunya. Kalau hanya secara lisan, boleh nggak? Kalau RJ ini secara afdolnya wajib ada secara tertulis. Untuk pernyataan dari berita acara bahwa
kejaksaan dan pengadilan. Jadi semuanya harus tertulis. Lakukan RJ itu ranahnya penyidik, ya. Jadi sepanjang perkara itu tidak terlalu berat, selesaikanlah di bawah. Lanjut. Penghentian penuntutan berdasarkan RJ dengan pertimbangan dan memperhatikan ini, kepentingan korban, kepentingan hukum lain yang dilindungi. Ini kepentingan-kepentingan yang harus dijaga, dipertimbangkan. Menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan tadi yang saya sampaikan. Nanti selesai ini, saudara iparnya balas lagi. Setelah iparnya balas, ponakannya balas lagi. Kan seperti itu ya. Kalau namanya keluarga, kalau di Madura ya Pak ya. Enggak ya. Respon dan keharmonisan masyarakat serta kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi ini tujuan. Dan korban serta elemen masyarakat yang ujung-ujung tak tuntut keadilan hukum. Pertanyaan saya, apa hukum harus ditegakkan ataukah keadilan yang harus ditegakkan? Begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini negara hukum dan harus ditegakkan. Kenapa muncul retorika secara kekeluargaan? Yang saya sampaikan tadi, tindak pidana ringan yang tidak terlalu serius untuk kita ajukan ke persidangan, karena kita melihat dari sisi hati nurani juga Pak. Karena kita juga jaksa sebagai penuntut umum, di dalam menuntut seseorang kita wajib memperhatikan secara hati nurani juga Pak. Dilihat dari suatu permasalahannya juga, tingkat kesalahannya juga. Jadi meskipun suatu tindak pidana itu sama, kenapa beda-beda selalu vonisnya? Karena disitulah kita melihat. Nah, dengan berjalannya zaman ini memang Pak, kenapa? Karena hukum wajib ditegakkan. Makanya dengan dilaporkannya di proses hukum itu hukum sudah ditegakkan Pak. Setelah itu, jika memang sudah berdamai di tengah perjalanan, karena ini ada keluar peraturan dari Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 untuk dilakukan restoratif justice sepanjang memenuhi kualifikasi yang saya sampaikan. Kita laksanakan Pak. Kalau sekiranya memang antara korban dan pelaku sudah damai, ya apalagi Pak, tindak pidananya juga ringan dan kerugiannya sudah diganti, terus sudah tidak di masyarakat itu sudah kondusif, daripada mungkin setelah dihukum saya sampaikan balas membalas, setelah itu balas lagi nanti berupa ngambil barangnya atau enggak nganiaya lagi siapa, itu Pak yang dihindari. Jadi proses hukum itu sepanjang tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun, itu Pak. Jadi termasuk yang tindak pidana ringan. Yang kedua, hukum harus ditegakkan keadilan yang harus ditegakkan. Dengan diproses itu saya rasa sudah dilakukan proses hukum Pak. Sudah ditegakkan secara hukum. Sudah Bapak laporan, kepolisian memanggil, mencari alat bukti, 2 alat bukti, karena diajukan ke kejaksaan itu sudah harus memenuhi 2 alat bukti Pak. Jadi itu sudah proses hukum, saya kira sudah ditegakkan secara hukumnya. Namun karena di kejaksaan ada restoratif justice dan memenuhi kualifikasi, kita lakukan restoratif justice. Tidak, kita lanjutkan ke persidangan. Dan seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Kasiden? Gimana Pak? Cukup? Terima kasih. Ada lagi Pak? Ya.